Apakah Allah menciptakan kejahatan? Tidak kan? Kejahatan itu tidak ada dengan sendirinya, saudara-saudaraku. Saya kasih gambaran bagaimana membuat ruangan gereja ini menjadi lebih terang dengan menambahkan lampu-lampu. Ya, semakin banyak lampu semakin terang. Lalu bagaimana membuat ruangan gereja ini menjadi gelap? Mudah kan? Matikan saja lampu-lampu ini dan kalau perlu jendela itu ditutup sehingga cahaya tidak bisa masuk dan makin gelaplah ruangan di dalam gereja ini. Nah, sama halnya dengan kejahatan, saudara-saudaraku. Kejahatan terjadi karena cahaya terang Allah tidak ada di dalam hati manusia. Jadi Allah tidak menciptakan kejahatan, namun manusialah yang mengadakannya. Manusia diberikan anugerah yang besar, saudara-saudaraku. Apa itu? Kebebasan. Ya. Jadi kebebasan itu diberikan kepada kita semua oleh Allah. Namun kebebasan yang seharusnya digunakan untuk memuliakan Sang Pencipta melalui perbuatan-perbuatan kasih malah disalahgunakan untuk memuaskan nafsunya sendiri, sehingga dia menjadikan dirinya jahat. Karena kasih Allah itu tidak ada dalam hidupnya, yang ada adalah egoismenya. Dan Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi. Benar atau tidak? Mengizinkan. Wah, enak saja. Sejak kapan, saudara-saudaraku, Allah itu mengizinkan kejahatan itu terjadi? Tidak pernah, ya. Atau mungkin karena kita membaca dari kitab Ayub. Ketika iblis diizinkan oleh Allah untuk mencobai Ayub, ya, di sana itu bukan berarti Allah mengizinkan kejahatan, bukan begitu, saudara-saudaraku. Tetapi melalui kisah Ayub ini Allah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa pencobaan itu berasal dari iblis. Dan kita diajarkan untuk setia dalam perjuangan. Ini adalah ujian iman bagi kita, saudara-saudaraku. Kita lihat kisah Ayub bagaimana. Itu adalah ujian iman bagi Ayub dan itu pelajaran buat kita semua. Kalau kita setia, maka kita akan menang. Kita akan selamat dan kita akan bahagia. Itu maksud dari kitab Ayub. Kalau perkawinan Anda sekalian sedang mengalami pencobaan, apakah itu diizinkan Allah? Tidak kan? Masa kan Allah mengizinkan? Allah yang mana, saudara-saudara, yang mengizinkan pencobaan datang dalam kehidupan perkawinan Anda? Itu kan manusia yang memberontak terhadap Allah, sehingga mengakibatkan penderitaan yang dialami dalam perkawinan ini. Ya atau tidak? Saudara-saudaraku, setiap dosa mengakibatkan penderitaan. Jadi ada dua hal di sini. Penderitaan yang disebabkan oleh dosa dan penderitaan karena kasih, itu dua hal yang berbeda. Karena dosa dan karena kasih. Yang saya bicarakan di sini adalah penderitaan karena dosa. Jadi jangan menyamakan, saya menderita, ini adalah salib saya, padahal dia menderita karena dia melakukan dosa. Tidak bisa seperti itu, saudara-saudara. Setiap kejahatan adalah sebuah pemberontakan terhadap Allah. Dan setiap pemberontakan pasti akan ditumpas dan akan dihukum. Tetapi bagi manusia yang bertobat, pasti Allah mengampuni.